Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bagus Saputra, mahasiswa Universitas Negeri Malang dari Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait pembelajaran statistika berbantuan software GeoGebra. Baiklah, berikut adalah pemaparannya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang statistika untuk kelas 8 SMP dan MTS derajat. Nah, mungkin sebelumnya pada saat kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang bab penyajian data. Nah, isinya itu adalah salah satu isinya adalah belajar membuat diagram seperti diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, pada bab ini kita akan melanjutkan dari bab penyajian data tersebut. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan KD dan indikatornya. Nah, dalam bab ini kita akan belajar menganalisis data dari berbagai sumber, dengan menjelaskan yaitu belajar mengenai rata-rata suatu data, median, dan modus suatu data. Kemudian mempelajari tentang sebaran data yang intinya adalah jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Kemudian yang terakhir adalah belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Baiklah, sebelum memasuki materi, kita akan mengingat-ingat sebentar pengertian data dan statistika. Pengertian data merupakan suatu kumpulan datum di mana datum merupakan fakta tunggal. Nah, kemudian untuk statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Nah, baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi, statistika sendiri dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian, yakni ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, dalam ukuran pemusatan tersendiri itu dibagi menjadi tiga lagi, yakni mean, median, dan modus. Mean sendiri adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Apa itu? Nah, nanti akan dipelajari. Nah, dalam ukuran penyebaran ada dibagi menjadi dua, yakni jangkauan dan kuartil. Nah, sebelum mempelajari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, mari kita mengerjakan kegiatan satu terlebih dahulu. Akan saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, waktu 10 menit sudah habis. Nah, kita akan membahas pada kegiatan satu tentang menganalisis data. Pada bagian ini, kalian akan mencoba menganalisis data yang telah disajikan. Pada permasalahan kali ini, diagram di bawah ini menunjukkan bahwa data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik saya pada bulan April. Nah, di sini terlihat diagram garis yang naik turun gini. Nah, pada bagian A ini, berdasarkan grafik di atas, tulislah data penjualan masing-masing merek TV pada bulan tersebut. Nah, di sini kita akan menganalisis dalam datanya dalam bentuk diagram garis. Kita lihat di sini, di bawah sini tertulis merek TV dan di kiri ini tertulis banyaknya TV terjual. Atau di sini pada tabel atas tertulis merek TV. Nah, di sini merek TV A. Kita lihat di diagramnya berapa tertulisnya. Ini tertulis 10, jadi 10 gini. Nah, terus untuk TV B ada 15, untuk TV C juga ada. Nah, baiklah, terus yang pada bagian kedua, pada bulan tersebut merek TV apakah yang terjual paling sedikit dan paling banyak? Nah, di sini apabila data yang ditujukan berupa diagram garis atau diagram batang atau diagram lingkaran akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Hingga kita lihat saja, apabila diagram garis atau batang, kita lihat manakah yang paling tingginya. Titik atau batang yang berada di yang paling tinggi. Contoh, dalam diagram ini titik tertinggi berada pada merek TVF yang mana dia terjual 24 unit. Nah, untuk yang paling rendah atau paling sedikit berada pada merek TVE yang mana tertulis 9. Jadi di sini berapa? 9 unit. Nah, mungkin kalian bertanya, apa kalau datanya ditujukan pada dalam bentuk tabel gimana? Nah, ya sama. Kita lihat dulu nilai yang paling tinggi berapa. Nah, di situ kalau dalam kasus ini dia terjual berapa. Nah,
RTV tersebut terjual bentuknya. Apabila nilainya sedikit, berarti tandanya dia terjual sedikit. Nah, dalam kasus ini RTV yang paling sedikit adalah merek yang paling sedikit adalah TV merek E. Yang paling banyak TV merek F. Nah, yang C, menurut grafik di atas, berapakah total penjualan TV pada bulan tersebut? Nah, di sini kita harus menjual total. Ya, terus kita perhatikan tabel yang bawah ini, total penjualan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui TV A terjual berapa, TV terjual berapa sampai itu. Nah, kita sekarang juga menjumlahkan semua total penjualan ini dan itulah hasilnya. Ini TV A terjual 10, TV B 15, E 12, B 20, E 9, F 24, G 14. Nah, setelah tertulis ini, kita cobakan semua berapa totalnya. Yang mana di sini totalnya adalah 104 unit. Itulah. Nah, cara menganalisis ini tidak ada teorinya. Kita harus belajar terus melatih terus. Kita harus sering latihan soal agar semakin ahli dalam menganalisis data. Nah, berikutnya coba kalian kerjakan kegiatan 2 secara berkelompok. Kan saya berikan waktu 20 menit. Nah, baiklah, pada kegiatan kedua kali ini kita akan bahas tentang rata-rata atau mean. Sebelum itu kita perhatikan suatu permasalahan berikut. Kami mempunyai 8 teman. Pada suatu hari, masing-masing teman kami membeli permen yang banyak. Permennya dengan ketentuan berikut. Adit membeli 4, Siti membeli 6, Sese membeli 4, Didit membeli 4, Emma membeli 6, Fajar membeli 2, Galih membeli 2, dan Hanif membeli 4. Maka nilai rata-ratanya adalah, maka untuk mencari untuk rata-rata adalah sebagai berikut. Pertama, jika banyak permen yang dibeli teman-teman Rani adalah 5 seluruh data, maka total permen yang dibeli teman-teman Rani adalah setelah di sini 32 buah. Sama dijumlah, Adit berapa? 4, Budi 6, Cecil 6, Cecil 4, Didit 4, dan seterusnya sampai Hanif yang beli 4 dijumlah semuanya. Maka total ketemu 32 buah. Nah, berikutnya, jika jumlah teman Rani adalah banyaknya data, maka berapa total teman Rani? Nah, dalam soal ini sudah tertera bahwa Rani punya 8 teman. Jadi ini ditulis 8 anak. Untuk menghitung rata-rata dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Maka berapakah rata-rata yang kalian temukan? Di sini ditulis saja 32. Tadi jumlah seluruh datanya adalah 32. Dan banyaknya data adalah 8. 3 dibagi 32 jadi 8 sama dengan 42. Nah, selain cara manual seperti ini, kalian juga bisa memanfaatkan software yakni GeoGebra. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mencari rata-rata. Nah, pertama kalian tulis data kalian secara tegak begini, cara menurun tadi mulai dari Adit beli 4, terus berapa anak siapa tadi beli 6, 4, 4, 6 sampai 24. Ini nanti di blok, terus klik yang angka 12 ini, terus pilih yang list. Nah, ini kita akan membuat list baru. Kita kasih nama kegiatan 1. Pilih data dan objek, row order, oke. Nah, terus bagaimana cara kita mencari rata-rata? Ada jelas ini. Oke. Nah, salah satu cara yang akan saya tunjukkan adalah
ini yang ada tulisannya ada ini, terus pilih mean. Oke. Nah, ketemu meannya di sini adalah 4. Sama kan? Nah, tadi kita terakhir kesimpulan apa yang kalian ambil? Nah, ini adalah kesimpulan yang diambil adalah rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data atau jumlah seluruh data yang dibagi dengan banyaknya data yang dapat dihitung dengan cara, nah, X strip di atas ini adalah simbol secara matematis untuk rata-rata. Nah, ini adalah rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, begitu saja. Nah, kegiatan berikutnya adalah mari kita saya akan persilakan saudara sekalian untuk mengerjakan kegiatan 3 dan 4. Karena itu ya, saya akan beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan satu kelompok kalian. Nah, baiklah, 20 menit sudah berlalu. Kita akan membahas yang kegiatan 3 terlebih dahulu. Yang membahas tentang nilai tengah atau median. Pertama, perhatikan masalah tersebut. Ini adalah masalah yang pertama. Pak Budi tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Sukamakmur. Dari juga keluarganya hidup dengan sederhana. Sederhana, Pak Budi mempunyai dikaruniai 5 orang anak yang bernama Ani, Bambang, Caca, Dadang, dan Eli. Anak-anak Pak Budi sangat wakur. Kelima anak Pak Budi sekarang berusia sebagai berikut. Ani berusia 12 tahun, Bambang berusia 6 tahun, Caca berusia 7 tahun, Dadang berusia 10 tahun, dan Eli berusia 3 tahun. Nah, pertanyaannya di sini adalah, siapakah anak Pak Budi yang paling tengah apabila tidak dari umur? Nah, untuk cara mencari nilai tengah di sini adalah pertama, urutkan data umur anak Pak Budi. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, data ini relatif sedikit ya, jadi mudah. Apabila diurutkan adalah begini. Berurutan dari Eli, yakni 3 tahun, kemudian dilanjut oleh Bambang yang berusia 6 tahun, kemudian Caca yang berusia 7 tahun, Dadang yang berusia 10 tahun, dan Ani yang berusia 12 tahun. Nah, kemudian berapakah data yang dimuat, dan dari data tersebut bilangan apakah banyak data tersebut? Nah, bilangan apa itu data ini, apa itu banyaknya data ini termasuk bilangan apa itu bisa mempengaruhi loh tentang bagaimana cara apa itu mencari median. Nah, contohnya ini. Banyak data di sini adalah 5, ya mana 5 adalah ganjil. Nah, cara untuk mencari median ganjil ini relatif mudah. Tinggal diurutkan saja, nanti yang berada di urutan paling tengah siapa gitu. Pertama tadi 3, kemudian 6, yang 7, kemudian tadi berapa tadi? 10 dan 12. Di sini terlihat bahwasanya angka yang terletak di paling urutan yang tengah adalah angka 7. Nah, angka berapakah yang berada di paling tengah adalah angka 7. Nah, siapakah seorang anak yang berusia 7 tahun ini? Yang mana di dalam disebutkan adalah Caca. Kebetulan sekali. Letaknya di susunan tadi adalah di tengah-tengah. Caca. Nah, kemudian kita akan lanjut ke permasalahan kedua. Di suatu sekolah ingin mengadakan pemeriksaan kesehatan yang dengan mendata berbagai hal. Yang salah satunya adalah berat badan siswa. Suatu kelas terdiri dari 10 anak dan hasil berat badan yang terdata adalah sebagai berikut. 25 kg, 24 kg, 21, 26, 30, 22, 23, dan seterusnya hingga 27. Nah, pertanyaannya adalah sama seperti tadi. Berapakah data yang paling tengah? Nah, pertama-tama kita urutkan dahulu. Seperti biasa. Pertama 20. Kemudian ada 21. 21-nya ada 2, berarti ditulis semuanya. Kemudian 22. Kemudian 23. Kemudian 24. Kemudian 25. Kemudian 26. Kemudian 27. Dan seterusnya. Nah, seperti tadi, berapakah data yang dimuat?
Kita hitung tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 10 data. Berapa? 10 data. Nah, termasuk bilangan apakah penyanyi data tersebut? Nah, tadi 10 adalah termasuk bilangan genap. Nah, apabila datanya genap, ada cara tersendiri untuk menghitung mediannya. Nah, pertama, bagilah data tersebut menjadi 2 bagian. Nah, seperti tadi diurutkan, masih diurutkan seperti tadi. 20, 21. 25, 26, 27, dan yang terakhir 30. Nah, mari kita lihat di sini. Kita kalau data genap kan nggak mungkin ada yang data di tengah-tengah. Nah, berarti data tersebut pasti berhimpitan di antara dua bilangan yang berada di tengah. Yang berada di tengah, yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Caranya agak gampang. Contoh datanya tadi ada 10. Kita bagi 2. Berapa? 5. Nah, berarti data kelima yang berada dari kiri sama data kelima dilihat dari kanan. Contoh, data kelima yang dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terlihat ini data keberapa? Data kelima. Nah, dari pendekatan dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terlihat di sini data keberapa? Data ke 6. Nah, di sana terlihat bahwa ada 2 data yang terdapat di urutan tengah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada cara tersendiri untuk menghitung median, yakni dengan menggunakan rumus MEAN alias rata-rata yang sudah kalian ketahui tadi. Jadi ini berapa? 23 ditambah 24 dibagi 2. 23 ditambah 24 yakni adalah 47. Yakni apabila dibagi 2 adalah berapa? Jadi bagi 2 berapa? 23,5. Nah, sudah ketemu. Berapakah yang berada di tengah? 23,5. Dari kegiatan tersebut, kesimpulan apa? Ya, kalian ambil dari kegiatan 3 ini. Nilai tengah atau median adalah nilai pada suatu kumpulan data yang berada paling tengah. Itu kesimpulan yang saya ambil. Nah, untuk rumusnya tersendiri ada 2 nih. Secara matematis nilai tengah atau median disimpulkan dengan ME. Untuk mengetahui nilai tengah terdapat 2 cara tergantung banyaknya data. Seperti yang saya bilang tadi, apabila banyak data ganjil, maka ME sama dengan X, apa itu data pada suku data ke N plus 1 per 2. Yakni N adalah banyak data, X adalah data ke berapa gitu. Dengan N adalah banyaknya data. Contoh tadi datanya ada 5 gitu ya. Jadi ya 5 tambah 1 per 2. Jadi data ke-3. Nah, untuk median data banyak data yang genap, seperti menggunakan apa itu rumus MEAN tadi. Jadi kan data yang dibutuhkan hanya 2. Nah, ini data suku ke N per 2 dan suku ke N per 2 ditambah 1. Nanti datanya cuma ada 2, berarti seperti menggunakan rumus MEAN tadi, banyaknya data cuma 2, jadi X per N, X suku ke N per 2 ditambah suku ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan 4, yang ini mencari modus. Pertama, perhatikan masalah berikut. Pada kelas 8 di SMP Sukamakmur hendak mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, kandidat yang mengajukan diri terdapat di kalangan yakni Budi, Rani, dan Bejo. Nah, setelah itu setelah memilih kandidat karena tidak ada kandidat lain yang mengajukan diri, itu akan diadakan voting yang dilakukan oleh 20 siswa di kelas tersebut dan terkumpul data sebagai berikut. Budi, Rani. Nah, ini secara voting ya.
Terus siapakah yang akan terpilih menjadi ketua kelas 8? Nah, pertama, hitunglah jumlah suara yang didapat masing-masing kandidat ketua kelas. Pertama, Budi. Budi di sini dapat berapa poin suara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Budi mendapat 7. Kemudian Rani dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Terus di sini Bejo mendapatkan 5. Dari data di atas, siapakah yang akan terpilih menjadi ketua kelas? Nah, di sini sudah jelas apa tidak voting. Aturan dalam voting adalah siapapun pemegang suara terbanyak dieliminan. Nah, di sini Rani terpilih karena dia memegang poin suara. Nah, apabila kegiatan yang kalian lakukan tadi adalah untuk mencari modus, bagaimana kesimpulan yang kalian ambil? Nah, modus adalah data yang punya frekuensi tertinggi. Tuh, gampang. Nanti kalau mencari modus tinggal cari saja data yang memiliki frekuensi tertinggi atau paling gampangnya nyebut data yang paling sering muncul gitu. Oh iya, saya lupa. Tadi belum menjelaskan mengenai cara mencari median atau modus dengan menggunakan GeoGebra. Sekarang akan saya tunjukkan menggunakan salah satu data SSC ya. Contoh ini tadi data berat badan saat pemeriksaan kesehatan ya. Caranya hampir sama seperti yang cari ini yang tadi. Pertama kita drag semuanya, terus kita pilih ini, angkat saja list. Namanya terserah ini saja ya. Kemudian kita tandai lagi. Kemudian pilih gambar yang ini nih ya. Terus pilih analisis satu variabel atau one variable analysis. Nah, di sini kita akan muncul sebuah histogramnya. Kita pilih yang ini, show statistik. Nah, di sini sudah terlihat mediannya rata-rata. Nah, ini 23. Nah, ini mediannya adalah 23,5. Nah, sama seperti tadi itu kan. Nah, berikut adalah cara mencari median untuk menggunakan GeoGebra. Nah, yang terakhir kita akan pelajari tentang sebaran data. Nah, sebaran data tadi kan terdiri dari dua, yakni jangkauan dan kuartil. Yang pertama kita akan pelajari tentang jangkauan. Pertama kita perhatikan masalah berikut. Data yang diberikan. Dalam satu ekstrakurikuler olahraga basket terdapat 10 anggota di dalamnya. Sebelum memulai latihan, seorang pelatih mendata tinggi badan anggota ekstrakurikuler, yakni sebagai berikut. Mana 160 cm, 158, 157, 162 sampai 158. Nah, tentukan jangkauan data di atas. Nah, pertama, mari kita urutkan data di atas ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, sudah kita urutkan. Kemudian dari hasil di atas tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, gampangnya adalah nilai terbesar di sini adalah 163 di sini yang berada di kanan, dan setelah diurutkan kan tadi kan kita sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah itu nilai terbesar dan nilai terkecilnya adalah nilai terbesar yang ini 163 dan nilai terkecil adalah 155. Nah, kemudian tentukan selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Di sini tinggal kita kurangi saja 163 dikurangi 155, berapa hasilnya? Di sini ketemu hasilnya adalah 8. Nah, dari kegiatan tidak data sekarang telah mendapatkan jangkauan. Nah, jangkauan itu apa sih? Jangkauan adalah selisih data
nilai data terbesar dan data terkecil. Nah, kemudian jangkauan data tersebut jika string itu disimbolkan dengan C atau R. Jika nilai terkecil dari sekumpulan data dinyatakan dengan X min dan nilai terbesar dinyatakan sebagai X max, maka jangkauan string dapat dinyatakan sebagai seperti tadi X max dikurangi max ini dikurangi X min. Kemudian kita akan mencari kuartil. Kuartil pertama kita lihat data tersebut. Aktivitas rekreasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia untuk melepas rasa lelah. Ya, melepas rasa lelah baik secara fisik maupun secara mental. Di suatu daerah terdapat suatu tempat wisata yang disebut Pondok Ceria yang berisi berbagai warna menarik. Seseorang peninjau ingin mendata apakah banyaknya pengunjung tiap hari di tempat wisata tersebut. Berikut adalah data yang harus ditemukan. Di tabel kiri tertulis hari Senin sampai Minggu. Kemudian dari data kanan tertulis jumlah pengunjung dari hari Senin sampai hari Minggu. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang pertama, seperti tadi, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kan? Nah, selanjutnya, berapakah banyak data yang terurut? Nah, di sini tadi tertulis dari Senin sampai Minggu. Kita semua sudah tahu lah, Senin sampai Minggu. Kalau jumlah hari itu terdapat 7. Nah, data yang terkumpul di sini terdapat 7. Nah, termasuk bilangan apakah banyak data tersebut? Sudah jelas ini termasuk bilangan ganjil. Nah, setelah mengetahui banyak jenis bilangan, tentukan median. Nah, seperti tadi, kita kan sebelumnya sudah mempelajari bahwa median, untuk mencari median ganjil adalah kita cari nilai yang paling tengah. Berarti yang paling tengah berapa? Suku ke N, banyak data di 7, ditambah 1 dibagi 2. Berapa? Ketemu suku keempat, dihitung 1, 2, 3, 4. Ketemu mediannya berapa? Mediannya 160. Nah, setelah tadi median yang kalian perlu dari data tersebut merupakan kuartil tengah. Kuartil tengah disimbolkan dengan Q2. Nah, setelah mengetahui kuartil 2, kemudian bagilah data yang sudah diurutkan tadi dari sebelah kiri dan sebelah kanan Q2 menjadi sama banyak. Nah, dan tandailah data Q2 yang sudah ditemukan. Nah, tadi kan ini kan dibagi menjadi 2. Contoh ini kan tadi kuartil tengahnya saya beri warna merah saja ya, sudah jelas. Nah, ini tadi dibagi menjadi 2, data yang sebelah kiri median dan data sebelah kanan median atau kuartil 2. Nah, pertama-tama perhatikan data sebelah kiri, berapakah banyak data tersebut? Di sini dihitung berapa? 1, 2, dan 3. Terdapat 3. Berapakah banyak data tersebut? Nah, tadi sudah disebutkan 3 dan termasuk apa ya? Ini 3 ini termasuk bilangan ganjil. Nah, setelah mengetahui jenis bilangan tadi, jenis bilangan banyak data yang tadi, yang di sebelah kiri kuartil tadi, tentukan mediannya. Nah, mediannya ini berapa? Terdapat 3. 3 ditambah 1, 4, dibagi 2, 2. Suku kedua siapa? Berapa? 1, 1, 5. Nah, median yang kalian peroleh dari kegiatan tersebut merupakan kuartil bawah atau disimbolkan dengan Q1. Nah, setelah menemukan kuartil 1, kita akan beralih mencari kuartil ketiga. Nah, perhatikan data di sebelah kanan kuartil 2 tadi. Berapakah datanya? Mari kita lihat. Berapa tadi? 165. Terdapat 3. Ternyata terdapat 3 nih ya. Sama seperti tadi ternyata.
3 dan termasuk bilangan ganjil. Nah, setelah itu kita tentukan medianya sama seperti tadi. Kuartil 1 berapa medianya? 170. Nah, dari kegiatan barusan tadi kita untuk sudah mencari tahu kuartil 1 disimbolkan Q3. Nah, setelah memperoleh kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, akan coba kalian pisah data tersebut menjadi beberapa kelompok data yang dipisah oleh Q1, Q2, dan Q3. Contoh ini tadi berapa? 130. Kuartil 1 ini. Nah, kan sudah terbagi di sini nih ya. Kuartil 1, kelompok data satunya ketemu. Ternyata setelah membagi data jadi, ternyata hasilnya adalah terdapat 4 kelompok data, yang mana kelompok data 1 adalah 35, dipisahkan ke kuartil 1, berikutnya kelompok data 2 adalah 150, kemudian ketemu kuartil 2, kemudian kelompok data 3, berapa di sini? Ternyata 165 adalah data kelompok data ketiga, dan 190 adalah kelompok data keempat. Setelah kalian menemukan nilai kuartil, nah sekarang kita harus mencari jangkauan atas kuartil. Nah, pertama-tama catat, saya lupa sebelumnya. Nah, kita tadi kan menemukan kuartil untuk data ganjil. Bagaimana kalau data genap? Kurang lebih sama seperti tadi, hanya saja kita menggunakan rumus median yang genap. Seperti contoh, pertama kita urutkan dulu sebelumnya, terus ketemu datanya, kita cari mediannya. Nah, setelah ketemu median, ketemu kuartil 2, kita bagi 2 kembali seperti tadi, ketemu, kemudian cari kuartil 1 dan kuartil 3. Kurang lebih sama ya. Nah, setelah itu kita mencari jangkauan pada kuartil. Mediannya tadi 660, dan kuartil 3-nya adalah 170. Nah, kemudian kita hitung selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 berapa? Ketemulah hasilnya 15. Nah, langkah-langkah barusan tadi kita mencari untuk namanya adalah mencari jangkauan interkuartil. Kesimpulan tadi adalah kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kalau kita lihat kan di sini sama banyak. Kuartil kelompok data 1 ada 1, kelompok 2 ada 1, kelompok 3 ada 1, kelompok 4 ada 1. Nah, kemudian untuk langkah-langkah untuk mencari kuartil. Ternyata ada langkahnya loh. Kalau langkah versi saya sendiri ini ya. Pertama, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita urutkan, kita mencari apa itu median datanya. Nah, setelah ketemu median, kita cari median dari data sebelah kiri kuartil 2. Nah, setelah itu kita mencari median data dari susunan data di sebelah kanan kuartil 2. Nah, setelah itu kita sudah ketemu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Itu kan. Kemudian untuk jangkauan terkuartil ya sama seperti jangkauan tadi, selisih dari kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, setelah kalian memahami mengenai ukuran pengucapan dan ukuran penyebaran, kalian bisa mencoba latihan uji kompetensi di buku yang berada di buku pedoman kalian. Nah, kalian bisa menjadikan itu sebagai PR. Jangan lupa dicoba ya. Baiklah, sekian dari pemaparan saya mengenai pembelajaran matematika materi statistika dengan perbantuan GeoGebra. Apabila ada salah kata atau kekurangannya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.